Eh, Kita masih dalam suasana Natal dan kita bersyukur kita bisa melewati Natal bersama-sama tahun ini. Dan sebentar kita akan dengar firman Tuhan, tapi mari kita baca deklarasi kedor untuk kita kuatkan iman kita dan terus kita setia dalam doa dan firman. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Doa orang benar sangat besar kuasanya, firman Tuhan pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, intim dengan Tuhan setiap hari, hidupku tak akan sama lagi, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Bersyukur tanggal 19 kita lewati bersama-sama di dalam ibadah perayaan Natal di Asia Plaza, dan puji Tuhan cukup banyak yang datang. Dan tanggal 25 nanti kita akan bersama-sama mengadakan ibadah Natal di gereja. Hanya 2 kali, jam 6:30 dan jam 9. Saya mengundang lagi Bapak Ibu Saudara, hari Rabu kita akan bersama-sama untuk merayakan ibadah Natal bersama-sama. Baik, firman Tuhan saya akan membawa Bapak Ibu Saudara dalam perenungan dalam Lukas 2 ayat 8-12. Ya, saya beri judul hari ini, Yesus Juru Selamat dan Tuhan. Ya, firman Tuhan berkata, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Nah Bapak Saudara, ketika kita bicara Natal biasanya sebuah hal yang perayaan yang dinikmati oleh semua orang, bukan hanya orang Kristen saja, bahkan orang-orang yang tidak kenal Tuhan atau mereka yang tidak sebagai orang Kristen, ya. Karena apa? Ada banyak diskon, ada banyak pohon Natal, ada banyak hiasan-hiasan, baik itu di mall, di hotel, di jalan-jalan, bahkan di beberapa kota sekarang mereka mulai pasang pohon Natal di jalan-jalan, ya. Dan kemudian kita bisa menikmati baju baru, tukar kado, mungkin sebentar lagi Bapak Ibu Saudara juga merayakan libur panjang, jalan-jalan keluar kota. Tetapi kalau kita ingat kisah daripada Tuhan Yesus, kemeriahan itu tidak terjadi pada saat Yesus dilahirkan. Karena pada waktu itu Yusuf dan Maria, orang tua daripada Yesus, dia datang sengaja kembali ke kotanya Bethlehem untuk didata kembali. Ya, karena ada perintah semua orang di dunia ini harus didata. Dan mereka kembali ke kota mereka. Dan Yesus lahir pada kondisi saat itu, ya, tidak ada tempat di dalam penginapan dan dikatakan bahwa Yesus lahir ya terbaring dan dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan, ya, karena tidak ada tempat di sana. Tetapi kita perlu mengucap syukur, peristiwa ini membawa sukacita yang luar biasa buat seluruh dunia dan kita semua. Amin. Berita yang luar biasa. Nah, Allah datang ya kepada orang-orang yang sederhana. Kalau kita lihat di ayat sebelumnya dikatakan bahwa malaikat datang kepada para gembala. Gembala-gembala tinggal biasanya di tempat yang jauh dari tempat tinggalnya. Dan orang-orang mungkin sebagian menganggap bahwa pekerjaannya itu kurang berarti, kurang dihargai, sederhana. Tapi lihatlah, gembala-gembala ini mempercayai apa yang dikatakan oleh malaikat yang berkata bahwa jangan takut, hari ini sudah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan kita bisa lihat apa yang dilakukan. Nanti Bapak Saudara bisa meneliti lagi pembacaan Alkitab yang ada. Dikatakan mereka cepat-cepat pergi mencari Yesus. Ya, ada sebuah penafsiran dikatakan bahwa tempat penggembalaan menuju ke Bethlehem sekitar 3 kilo. Satu jarak yang lumayan, ya. Kalau kita bisa pikirkan jalan kaki 3 kilo cukup jauh gitu dari tempat asal. Dan kemudian
Saya berpikir juga tentunya ternaknya tidak akan dibawa untuk cari Yesus ke sana. Mereka cepat-cepat cari Yesus. Dan hanya ada informasi bahwa anak itu dibungkus lampin dan kemudian terletak di palungan. Ya, Bethlehem bukan merupakan tempat atau kota yang besar, ya. Mungkin tidak banyak kelahiran pada waktu itu sehingga mereka bisa cepat menemukan dan mereka bisa bersama-sama datang menyaksikan apa yang dikatakan oleh malaikat. Dan satu hal yang jadi perenungan saya, ya. Gembala-gembala ini begitu antusias dengan perkataan daripada malaikat. Ya, malaikat itu berkata telah lahir juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Anak kecil kita belum pernah tahu masa depannya, ya. Apa yang terjadi dengan anak kecil, ya. Yesus kecil, ya, tentunya gembala tidak pernah tahu apa yang terjadi 30 tahun kemudian ketika Yesus mati di atas kayu salib. Jangan-jangan para gembala itu juga tidak semuanya hidup pada waktu Yesus menebus isi dunia ini dengan darahnya di atas kayu salib. Tetapi lihat responnya daripada para gembala itu. Mereka datang dengan cepat-cepat cari Yesus dan mereka melihat apa yang terjadi dan mereka bersukacita. Karena apa? Mereka melihat apa yang didengar, apa yang dikatakan sama seperti yang dikatakan oleh malaikat dan mereka kembali dengan sukacita. Respon daripada gembala ini luar biasa sekali. Mereka membuktikan apa perkataan daripada malaikat dan mereka dikatakan bersukacita melihat menemukan seperti apa yang dikatakan oleh malaikat itu. Dan kita bisa belajar daripada iman daripada gembala, ya. Iman daripada gembala, kita bisa lihat dari contoh-contoh beberapa Alkitab, di kisah Alkitab. Kadang-kadang perkataan Tuhan itu tidak diterima dengan sungguh hati, bahkan mereka menolak daripada isi firman Tuhan. Tetapi lihat iman daripada gembala, bayi Yesus dikatakan adalah Kristus dan Tuhan, dan mereka melihat dan menyaksikan itu. Di dalam terjemahan The Message Alkitab, dikatakan bahwa ada perkataan bahasa Inggris Messiah dan Master, ya, Mesias dan Tuan, ya, di kota Daud, ya, Kristus, ya, di dalam Indonesia Kristus dan Tuhan, di dalam terjemahan itu adalah Mesias atau Kristus dan Tuan. Tidak ada kata dan di dalam bahasa Indonesia. Nah, kita bisa belajar apa hari ini dari perikop yang ada? Yang pertama kita bisa belajar bahwa Yesus adalah juru selamat. Ya, Yesus adalah juru selamat. Satu pengertian yang kita mengerti dan kita pernah dengar, kita mungkin berulang kali mendengar. Kristus sama artinya dengan Mesias, yang artinya adalah yang diurapi Allah, yang dijanjikan oleh Allah. Nah, orang Israel pada waktu itu sedang menantikan kelepasan dari apa? Penjajahan orang-orang Romawi. Ya, mungkin secara manusia gembala itu berpikir bahwa oh, luar biasa, Israel akan lepas daripada penjajahan orang Romawi. Ini ada bayi yang dikatakan malaikat, dia menjadi juru selamat buat Israel. Mereka bersukacita. Tetapi sebenarnya apa yang dikatakan oleh malaikat bukan membebaskan umat Israel secara harafiah dari penjajahan daripada Romawi, tetapi ketika kita lihat di dalam Matius 1 ayat 21 dikatakan bahwa ialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa manusia. Yusuf pada waktu itu sedang galau. Apa yang harus dilakukan terhadap Maria yang tiba-tiba mengandung? Dia orang tulus hati, takut akan Tuhan, tidak mau mempermalukan istrinya di depan umum. Dan dia merencanakan untuk menceraikan Maria. Tapi ketika di dalam mimpi, Yusuf diberitahu bahwa Yesus ya lahir karena Roh Kudus. Dan ayat ini dikatakan, ia, Maria, akan melahirkan anak laki-laki. Dan Yusuf, engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini yang sebenarnya yang dimaksudkan daripada malaikat itu. Bukan pembebasan daripada bangsa Romawi, tetapi membebaskan, menyelamatkan umatnya dari dosa. Dosa itu
seperti kartu kredit, Bapak Ibu Saudara. Ya, dilakukannya sekarang dan akibatnya harus bayarnya kemudian. Ya, saya mau berkata bahwa kita perlu tahu bahwa dosa itu adalah masalah utama dari umat manusia. Ya, bahkan di dalam kitab Ibrani katakan setiap kali ya imam-imam itu datang memberikan korban bakaran, korban penghapusan dosa untuk menghapus dosa mereka. Tetapi kitab Ibrani berkata itu tidak ada artinya. Dosa tidak bisa dihapuskan dengan segala korban-korban yang dilakukan berulang-berulang. Manusia hidup karena kasih dan anugerah daripada Allah. Tetapi tidak bisa dihapuskan dosanya. Tetapi dosa itu bisa dihapuskan karena ada seorang pribadi yang menyelamatkan hidup ini. Dia, Yesus, yaitu dengan mempersembahkan tubuh Dia di atas kayu salib, Ibrani 10 ayat 10. Ini adalah berita sukacita buat kita. Karena Yesus adalah juru selamat buat hidup kita. Semua yang nampak di dunia ini hanya sementara. Sukacitanya juga sementara. Ketika kita punya rumah baru, itu sebuah sukacita buat kita. Tetapi berapa lama kita bisa bersukacita atas rumah ini? Kemudian nanti ada bocor, kemudian ada masalah dengan rumah dan macam-macam itu timbul. Ya, ketidaksukaan dan kita jengkel, mungkin kita beli lagi rumah yang baru. Mobil, ya, kekayaan, segala sesuatunya hanya sementara. Tetapi keselamatan adalah sukacita yang benar-benar daripada Tuhan. Amin. Sukacita yang luar biasa. Karena keselamatan itu bukan hanya sementara, tetapi adalah sesuatu yang kekal. Dan firman ini menguatkan kita bahwa Yesus lahir, ya, karena anugerah daripada Allah Bapa buat kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Seringkali orang percaya, orang lain berkata bahwa ketika mereka diberkati Tuhan, itu bukti kasih Tuhan. Ya, ya. Tetapi kadang-kadang ini jadi satu yang melenceng. Tuhan itu mengasihi saya kalau saya sehat. Tuhan itu mengasihi saya kalau saya kaya. Tuhan itu mengasihi saya kalau semuanya beres. Tetapi janji Tuhan diberikan bukan kekayaan, bukan hal-hal yang kelihatan. Tetapi Tuhan memberikan keselamatan, hidup yang kekal. Itu bukti kasih Allah akan isi dunia ini. Oleh karena itu kita buat mengucap syukur pada Tuhan. Di waktu Natal ini, maukah kita mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Anaknya yang tunggal. Saya membayangkan ketika ada seorang yang punya anak tunggal, ya belum dewasa, kemudian dipanggil Tuhan. Sebuah hal yang menjadi kesedihan yang luar biasa buat keluarga. Mereka merasa semua yang sudah dikumpulkan, semua yang sudah direncanakan semuanya sia-sia, lenyap semua. Apalagi saya berpikir bahwa Bapa di surga, anak satu-satunya diberikan buat kita demi keselamatan kita. Sebuah hal yang luar biasa dan ini menjadi sukacita kita. Dikatakan Yesus meninggalkan kesetaraannya dengan Allah dan rela mati di atas kayu salib. Sebuah pengorbanan yang luar biasa demi menyelamatkan siapa? Engkau dan saya. Tuhan mau menyelamatkan kita dari dosa. Tidak ada penghapusan dosa lain, hanya pribadi Yesus saja yang sanggup menebus dosa kita. Yesus adalah juru selamat buat hidup kita. Di dalam perayaan Natal ini kita bisa memikirkan apa sih lagi yang kita saat ini sedang pikirkan atau pergumulkan. Dirinya sendiri saja diberikan. Keselamatan diberikan bagi kita. Apalagi yang menjadi tekanan di dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa Yesus juru selamat itu akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Amin. Dia memberikan pemeliharaan, dia memberikan kesembuhan, dia memberikan kebutuhan kita. Datanglah kepada tahta kasih karunia Tuhan. Datang sama Tuhan, ini aku Tuhan, aku membutuhkan Tuhan. Engkau yang sudah memberikan keselamatan buat hidupku, aku percaya Tuhan juga sanggup menjawab doa-doaku. Amin.
Apa yang saat ini jadi pergumulan kita, jangan biarkan ya hati pikiran kita tertekan. Jangan biarkan pikiran hati kita menuduh kita. Jangan biarkan kita hidup di dalam kekecewaan. Yesus juru selamat, dia yang sudah menyelamatkan jiwamu, dia juga akan menyelamatkan seluruh kehidupan kita. Amin. Yesus juru selamat. Oleh karena itu biarlah di dalam perenungan ini kita senantiasa percaya dan memahami bahwa Yesus adalah juru selamat buat kehidupan kita. Ya, yang kedua kita bisa belajar ya, Yesus adalah Tuhan. Telah lahir hari ini Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, perkataan ini juga diteguhkan ya, bukan hanya mereka penggembala mendengar apa yang dikatakan malaikat. Petrus juga mengatakan hal ini ketika waktu itu Pentakosta ya, turunlah Roh Kudus ke atas hidup mereka, dan Petrus bicara ya ketika orang-orang tersentuh hatinya dan mereka bertanya, apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus kami lakukan? Dan Petrus berkata, engkau harus bertobat dan menerima Yesus sebagai juru selamat Tuhan dalam hidupmu. Dan dikatakan bahwa jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ya, Tuhan dan Kristus. Nah, ketika di dalam pemikiran ini ada banyak orang yang sukar percaya. Mengapa manusia Yesus itu disebut Tuhan bagi orang-orang percaya, orang Kristen? Ya, bukankah dia manusia begitu? Dan mereka berkata, tunjukkan ayat di mana Yesus itu nyebut dirinya Tuhan dan sembahlah aku. Ya, kata Bapak sudah bisa melihat berapa pertanyaan ini disampaikan di YouTube dan banyak pertemuan-pertemuan, bahkan mungkin Bapak sudah ketemu juga dengan orang-orang yang mempertanyakan ini, mengapa Yesus itu ya engkau percaya sebagai Tuhan? Saya mau berkata kalau seorang presiden datang ke tempat kita, dia ketemu dengan banyak orang, ya orang-orang akan memperlakukan dia dengan baik karena dia seorang presiden dan dia tidak berkata aku presiden loh, ya hormati aku. Nggak perlu, karena orang-orang tahu bahwa dari perlakuan yang diterima, ya, dari perbuatannya, keputusan-keputusan yang dibuat presiden mempengaruhi Indonesia, dunia, bahkan dunia, dan banyak orang terpengaruh karena keputusan daripada presiden. Ya, penghormatan yang dia terima. Ada orang-orang yang menyaksikan, ya saya tahu tanggal itu dia dilantik sebagai presiden. Ya, dia tidak perlu datang, aku presiden, hormati aku. Saya percaya juga seperti Yesus yang datang ke dunia, dia menunjukkan apa yang dilakukannya. Ya, orang-orang memperhatikan apa yang dilakukan, perkataannya, orang-orang menghormatinya. Dan firman Tuhan itu menunjukkan banyak ayat yang menjelaskan bahwa Yesus adalah Tuhan. Satu kali Yesus sedang pada akhir menjelang dia akan disalibkan dan dia membasuh kaki daripada murid-muridnya. Dan kemudian Yesus setelah selesai dia duduk dan dia berkata demikian, kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ayat ini saya cari di beberapa bagian ketemu ini ya. Yesus berkata aku guru dan Tuhan. Ya, nah dan engkau bisa aku membasuh kakimu dan aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Ayat setelahnya itu menunjukkan bahwa Yesus sendiri pada ayat ini menjelaskan bahwa aku guru. Yang menjelaskan, aku yang menolong engkau mengerti apa rencana Tuhan, maksud Tuhan. Dan banyak hal yang dia perlu mengerti tentang Allah dalam kehidupan para murid-muridnya. Dan dia juga berkata, aku Tuhan. Dia mengakui dirinya bahwa dia Tuhan. Satu kali ketika Yesus bangkit dari kematiannya. Dan Yesus menunjukkan diri kepada murid-muridnya. Pada waktu itu Thomas tidak ada di sana. Dan Yesus berkata, cucukkan tanganmu. Ya, memperlihatkan tangannya yang lubang, kakinya yang lubang. Dan mereka percaya semua. Tetapi Thomas yang tidak ada di sana, dia tidak percaya akan kebangkitan Yesus. Dan kemudian firman Tuhan berkata 8 hari kemudian
Ketika mereka kumpul lagi, ya Thomas ada di sana, Yesus datang dan menampakkan diri kepada mereka. Dan Yesus berkata, kemudian ia berkata pada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab Yesus, ya Tuhanku dan Allahku. Thomas memberikan pernyataan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Jadi jangan kita tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan buat hidup orang percaya, orang Kristen. Paulus sendiri dalam firman Tuhan menjelaskan, dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dan supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Biarlah ayat-ayat ini menguatkan kita. Ketika orang tanya, tunjukkan buktinya. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa kita percaya Yesus adalah Tuhan sama seperti apa yang dilakukan, apa yang dinyatakan oleh Yesus sendiri, oleh muridnya, oleh Paulus. Ya, semua tindakan perkataan Yesus itu menunjukkan Yesus adalah Tuhan. Nah, pertanyaannya setelah kita tahu Yesus itu juru selamat, Yesus itu adalah Tuhan, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini? Ya, saya membawa kepada sebuah perenungan satu saja, bahwa mari kita sembah Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan seumur hidupmu. Ya, mari kita baca sama-sama. Sembah Tuhan, 1, 2, 3. Sembah Tuhan sebagai juru selamat dan Tuhan seumur hidupmu. Sembah. Ya. Ini yang harus kita lakukan. Kalau kita lihat, memperhatikan apa yang terjadi dari peristiwa Yesus, maka kita menemukan sebuah ayat di mana orang Majus, orang terpelajar, orang yang ya saya lihat kita bisa renungkan mereka cukup kaya karena persembahan-persembahannya. Dan firman Tuhan menunjukkan di dalam Matius 2 berkata demikian. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ya. Berita kelahiran Yesus disampaikan dengan berbagai macam cara. Kepada para gembala, malaikat diutus untuk menyampaikan Yesus lahir. Kepada orang Majus ditunjukkan melalui bintang. Mereka mengerti ya tentang perbintangan. Mereka berkata di mana Raja Yahudi kepada Herodes. Ya, mereka mengerti ada seorang pemimpin yang luar biasa akan lahir atau sudah lahir. Ya, Herodes pun ya mengerti informasi tentang seorang pemimpin bangsa Yahudi, Raja Yahudi lahir karena orang-orang Majus ini. Ahli Taurat, imam-imam kepala tahu ya tentang ya seorang pemimpin akan lahir. Ya, dikatakan mereka melihat bahwa Bethlehem kota kecil akan lahir pemimpin yang akan memimpin bangsa Israel di sana. Simeon dan Hana oleh Roh Kudus mereka diberitahukan tentang siapa pribadi Yesus. Jadi ada banyak hal, ya ada banyak berita tentang Yesus dilahirkan dan macam-macam. Orang memiliki pengalaman masing-masing. Tetapi lihatlah responnya mereka berbeda-beda. Ya, gembala sukacita, orang Majus cari Tuhan. Herodes dia merasa ada seseorang yang akan menyaingi dia, membuat dia berpikir mungkin Israel, ya Yahudi akan memberontak terhadap kerajaan Roma. Ya, ahli Taurat, mereka tidak datang bersama-sama dengan orang Majus. Padahal mereka mengerti isi firman Tuhan. Bahwa akan lahir di Bethlehem, kota yang kecil. Seorang pemimpin yang akan memimpin bangsa Israel. Melepaskan bangsa Israel. Tetapi lihat respon mereka berbeda. Ya, tidak semuanya percaya atau bahkan mereka cari Tuhan. Orang yang terpelajar, orang Majus ini. Ketika mereka melihat bintang itu dan mereka
mengerti di mana mereka harus cari. Mereka datang kepada Yesus. Mereka menyembah Yesus dengan sungguh hati. Ya, padahal seperti tadi saya katakan, kalau kita sebagai orang yang berpikiran luas, kita akan berpikir bahwa bagaimana mungkin seorang bayi, ya, nanti ke depannya seperti apa kita tidak pernah tahu. Tetapi orang Majus, ya, mereka menyembah Tuhan, ya. Dia menyembah bayi Kristus itu, ya. Nah, ada beberapa hal yang kita bisa pelajari daripada orang Majus ini, ya. Kita bisa belajar bahwa bagaimana itu ditunjukkan seseorang yang menyembah Tuhan dalam kehidupannya. Yang pertama tentang keyakinan. Orang Majus itu yakin bahwa yang dia datangi, bahwa bayi yang mereka sembah itu adalah seorang pemimpin yang akan memimpin bangsa Israel. Mereka percaya, ya, dia percaya bahwa mereka akan, Yesus itu adalah seorang pemimpin yang luar biasa. Bagi orang-orang gembala, mereka percaya bahwa Yesus adalah juru selamat, Yesus adalah Tuhan. Ya, sebuah keyakinan yang harus dimiliki oleh orang-orang percaya kita saat ini. Bahwa ya, Yesus itu bukan hanya kisah saja. Tetapi benar-benar Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat buat kehidupan kita. Ya, itu sebuah keyakinan yang harus kita miliki dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dari sini kita juga bisa lihat apa yang dilakukan oleh orang-orang Majus. Mereka memberikan penghormatan. Mereka sujud menyembah Yesus yang kecil itu. Ya, kita bisa belajar dan merenungkan dalam kehidupan kita. Penghormatan kita kepada Yesus itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita bisa tunjukkan penghormatan kita pada Yesus ketika kita bekerja dengan sungguh hati, dengan jujur, dengan baik. Kita menunjukkan penyembahan kita. Ya, kita bisa menunjukkan rumah tangga yang baik. Ya, di mana kehidupan rumah tangga baik itu menunjukkan penghormatan kita kepada Tuhan yang sudah merajut rumah tangga dengan baik. Kita memelihara rumah tangga itu dengan baik. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita jadikan memang menghormati Yesus dengan sungguh hati. Di dalam doa sehari-hari, dalam firman Tuhan. Tidak menjadikan Yesus lelucon di dalam kehidupan kita. Itu menunjukkan bagaimana penghormatan kita. Di dalam ibadah kita pun kita bisa menunjukkan penghormatan kita kepada Tuhan. Ya, kurangilah keterlambatan Anda datang ke dalam ibadah tepat waktu. Sebuah bukti penunjukan kita menghormati Tuhan. Ketika sementara yang lain berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Itu adalah penghormatan kita di dalam ibadah kepada Tuhan. Ketika orang memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, angkat tangan, lakukan dengan sungguh-sungguh sebagai penghormatan kita pada Tuhan. Ketika kita memberikan persembahan, kita bisa memberikan penghormatan dengan apa yang kita bawa pada Tuhan. Dengan sungguh hati, dengan sukarela kita datang pada Tuhan. Ada orang-orang yang mungkin malu tidak memberikan persembahan, tadi kantongnya tidak ada uang. Ya, mereka hanya serahkan amplop kosong. Amplop yang sudah disil gitu ya, kasih aja. Seolah-olah memberi, padahal mereka tidak sedang memberi apa-apa. Itu bukan penghormatan. Tetapi kita yang ngerti, berikan penghormatan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikan penghormatan kepada Tuhan kita di dalam ibadah-ibadah kita. Ya, ketika kita mau menyembah Tuhan, kita bisa tunjukkan dari apa? Pengorbanan yang kita bisa berikan kepada Tuhan kita. Orang Majus datang membuka kotak emas, kemenyan dan mur, dipersembahkan kepada bayi yang kecil. Ya, mereka percaya, mereka yakin memberikan pengorbanan dia berikan. Jauh-jauh datang dia memberikan persembahan yang ada. Orang percaya penyembahan, pengorbanan tidak bisa dilepaskan. Ya, itu sebuah hal yang harus kita lakukan di dalam penyembahan kepada Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada pohon yang tinggi, mereka sembah pohon yang tinggi, apa yang mereka lakukan? Mereka bawa sesajen untuk menghormati pohon yang tinggi. Mereka datang ke tempat-tempat berair, tempat orang semedi, katanya ada yang nunggu di sana, mereka menghormati.
mereka datang bawa sesajen, mereka semedi di sana. Orang percaya yang ngerti bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, datang sama Tuhan dengan pengorbananmu. Engkau bisa berikan waktu untuk melayani Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, mungkin di dalam gereja tidak banyak kesempatan mungkin, tetapi di luar kita bisa berikan pelayanan kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, kita bisa memberikan waktu kita, bisa memberikan materi kita bisa memberikan tenaga kita. Bahkan Roma 12 ayat 1 dikatakan, berikan hidupmu pada Tuhan. Sebuah pengorbanan. Ada banyak yang kita bisa lakukan itu sebagai bukti penyembahan kita, pengorbanan kita. Dan satu hal yang kita bisa lakukan, ketika kita berkata, aku mau sembah Tuhan seumur hidup kita, biarlah kita hidup di dalam ketaatan terhadap perintah Tuhan. Ya. Ketika kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan, kita akan menyembah Tuhan di dalam ketaatan kita, di dalam melakukan segenap perintah Tuhan. Saya merenungkan kadang-kadang ya, di tengah-tengah kesulitan kita, di tengah-tengah tekanan yang ada dalam kehidupan kita melupakan harusnya taat pada Tuhan. Di tengah-tengah tekanan ekonomi, kadang-kadang kita mungkin ada orang-orang yang melakukan tindakan curang, manipulasi, dan banyak hal. Karena apa? Tekanan itu membuat dia tidak taat pada Tuhan. Ya. Tetapi di tengah-tengah kelebihan kita, kekayaan kita, ya, kadang-kadang kita juga tidak taat sama Tuhan. Ada dosa yang kita lakukan ketika kita diberi kelimpahan, kesehatan, dan segala sesuatunya. Ketaatan kita kadang-kadang kurang di sana. Tetapi sebagai orang yang mau nyembah Tuhan seumur hidupmu, mari belajar hidup di dalam ketaatan setiap hari bersama dengan Tuhan. Ya. Ketika kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kita akan lakukan hal ini. Kita taat. Ya. Dua hal yang kadang-kadang menyebabkan kita tidak taat. Yang pertama adalah kekerasan hati kita. Ngerti firman Tuhan tapi tidak melakukan. Ngerti firman Tuhan jangan selingkuh tapi selingkuh. Ngerti jangan manipulasi tapi manipulasi. Ya. Ngerti untuk hidup lebih sabar tapi marah-marah terus. Ya. Ada banyak kita bisa tulis satu persatu. Ya, firman Tuhan itu menyebutkan orang-orang yang ngerti firman Tuhan tapi mengeraskan hati tidak melakukan, itu adalah orang-orang fasik. Dan mereka akan menerima ganjarannya karena ketidaktaatannya. Hal yang kedua, karena mereka memang tidak ngerti untuk melakukan hal itu. Ya, ada seorang yang datang kepada istri saya, orang yang baru kenal Tuhan. Dia tanya, saya ini baru jadi orang percaya, orang Kristen. Saya bingung, nyebut Yesus itu apa? Tuhan, Kristus, ya Yesus, atau siapa? Saya bingung. Ya, doanya seperti apa? Ya, doa kepada Tuhan, kepada Allah, kepada Roh Kudus, doanya bingung. Ya, mereka orang ini tanya seperti itu. Nah, orang yang tidak tahu seperti ini, mereka harus belajar supaya mereka bisa mengerti apa yang harus dilakukan. Nah, firman Tuhan ada diberikan buat kita untuk direnungkan, dipahami, dan kemudian kita lakukan. Puji Tuhan kita ada gedor, ya, gerakan doa dan firman. Berapa tahun ini kita diberikan jadwal baca Alkitab, ya, sehari 2-3 pasal, ya, tidak banyak yang datang ke gereja minta bukti bahwa saya sudah menyelesaikan pembacaan itu hanya 1-2 orang. Tapi setahun yang lalu kita sudah memulai dengan pembacaan Alkitab. Kalau kita ingin ngerti isi hati Tuhan, kalau kita ingin mentaati firman Tuhan, gabunglah bersama-sama di dalam gerakan doa dan firman. Tahun 2025 kita akan memasuki perjanjian lama. Ya, teman-teman kita di Bandung, di Jakarta memulai dari perjanjian baru. Seperti tahun lalu kita sudah lakukan. Tetapi kita tahun ini, di tanggal 1 kita akan memulai dari kitab Kejadian 1, Kejadian 2, dan seterusnya. Tidak bisa habis dalam 1 tahun. Kita mungkin akan habiskan dalam 2 tahun. Ya, untuk pembacaan Alkitab yang ada. Ya, 1 pasal sehari, tuliskan apa itu kebenaran yang kita dapat. Ya, komitmen
koreksi. Ya, dan kemudian komitmen. Dari isi firman Tuhan ini, Tuhan tuh mau ngomong apa dengan penciptaan ini? Ya. Oh Tuhan ngomong bahwa Tuhan sanggup memenuhkan segala sesuatunya untuk hidupku. Ya, Tuhan sanggup menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Koreksinya buat hidupku apa? Ya, ampuni aku Tuhan, seringkali aku meragukan pertolongan Tuhan. Aku meragukan penyertaan Tuhan, aku meragukan Engkau Tuhan. Dan komitmennya, aku akan lebih percaya akan perkataan firman Tuhan. Itu kita bisa tulis. Setiap orang bisa tulis apa aja sesuai dengan apa yang Tuhan katakan dalam hati kita. Ya, baca, renungkan, dan yang paling penting dilakukan untuk firman Tuhan ini. Dan ada sebuah penelitian yang menyedihkan ya. 51 orang Kristen itu merasa terlalu sibuk untuk membaca Alkitab setiap hari. Hasil survei dari Bible Literacy and Spiritual Growth ya, oleh Center for Bible Engagement. Ya, apakah Bapak Saudara orang yang setia atau termasuk yang 51 orang ini? Akan dibuktikan bagaimana kecintaan kita sama Tuhan, baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran. Di dalam kebenaran akan ada kemerdekaan. Hidup kita tidak akan sama lagi. Amin. Hidup kita tidak akan sama lagi. Ini sebuah hal yang kita, ya gereja upayakan supaya kita menyukai firman Tuhan. Menyenangi firman Tuhan. Ya, baca, renungkan, dan lakukan. Di dalam kehidupan kita memang kita tidak sempurna, ada banyak hal yang kadang-kadang kita ini lemah. Tetapi ketika kita diingatkan firman Tuhan, kita bisa bertobat dan kembali lagi untuk menikmati dan melakukan firman Tuhan. Seringkali ini loh yang menghalangi firman Tuhan. Ya, keinginan kita menyembah Tuhan. Ya, yang ada di dunia ini, yang kita kejar, ya, hal-hal yang kita kejar dengan lebih daripada Tuhan. Yang ada di dunia ini apa? Keinginan daging, ya, kecemaran, ya, mabuk, pesta pora, ya, dan banyak hal yang lagi yang daging nyaman. Tetapi itu bertentangan dengan firman Tuhan. Keinginan mata. Ya. Aku pingin. Ya, orang lain bisa, kenapa aku enggak bisa? Ya, keinginan mata menyebabkan kita mengejar segala sesuatunya. Keangkuhan hidup. Ya, aku memiliki segala sesuatunya. Kalau aku punya, orang akan menghargai aku. Rumahku besar. Oh, aku bisa pamerkan dan orang bisa, oh luar biasa. Berkat Tuhan. Kekayaan dan semua keangkuhan hidup itu mendorong kita, ya. Jadi jauh daripada Tuhan, ya. Keinginan-keinginan itu membuat tidak sama seperti apa yang Tuhan inginkan, karena dikatakan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup bukanlah berasal daripada Bapa, melainkan dari dunia ini. Dan dunia sedang lenyap dengan segala keinginan, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Iman kita seringkali digoncang dengan banyak hal. Media sosial sedemikian rupa. Ada yang berkata ini tsunami, ya, daripada media sosial, internet, ya, dan banyak hal lagi. Prinsip keluarga banyak digoncang dengan perkawinan sesama jenis, perkawinan, kawin cerai, penyimpangan ada semua. Di iman kita digoncangkan. Ya, padahal semua yang kita lihat itu tidak sama sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi mungkin ada orang-orang yang keinginannya, ya mereka karena lihat itu jadi ingin. Dagingnya ingin dipuaskan. Iman juga digoncang. Ada banyak pengajaran-pengajaran yang disampaikan. Ya, saling untuk mencari, ya istilahnya mencari jiwa, ya mungkin dari agama-agama lain. Orang percaya digoyang dan mereka jadi pindah kepada agama lain. Bagaimana dengan prinsip-prinsip pengampunan juga digoyang. Kita lihat beberapa waktu ini ada berapa keluarga dibunuh oleh seorang anak muda, dibunuh oleh keluarganya dan macam-macam. Banyak hal yang terjadi. Kejahatan terjadi di mana-mana. Tanda-tanda kedatangan Tuhan juga makin kelihatan. Ada banyak gempa bumi, perang dan sebagainya. Banyak hal yang terjadi. Perang yang tidak selesai-selesai. Kita tidak tahu tahun depan seperti apa. Tapi hari ini saya berkata, carilah Tuhan selama Dia berkenan ditemui.
cari Tuhan, sembah Tuhan dengan sungguh hati. Karena di sanalah terletak kekuatan kita. Ya. Nah, Natal ini adalah kesempatan kita merenungkan tentang Yesus. Natal tiada artinya tanpa kehadiran Yesus. Ya. Oleh karena itu, mari kita bagikan peristiwa Natal ini kepada semua orang. Di dalam Yesus ada pengampunan, ada keselamatan. Yesus adalah juru selamat dan Tuhan. Ya, orang yang menerimanya akan menerima keselamatan karena dia juru selamat. Dan ingat ya Bapak Saudara, Tuhan yang kita peringati tiap tahun bukan lagi bayi yang kecil, tapi dia Tuhan di atas segala Tuhan. Satu kali kelak, ya, dia datang untuk menghakimi seisi dunia ini. Selama masih ada kesempatan, ya, ingatkan keluarga, suami, istri, anak, orang-orang dekat kita. Ingatkan mereka untuk datang, menyembah Tuhan, menjadikan Tuhan, jadikan Kristus Tuhan buat hidup mereka senantiasa. Dan baiklah kita tidak memperlakukan Yesus hanya sebagai juru selamat kita, yang menolong kita, yang memberkati kita, tapi baiklah kita memperbarui komitmen kita bahwa Yesus adalah Tuhan buat hidup kita. Di dalam kepercayaan ini mari kita lebih taat sama Tuhan. Beri komitmen sungguh-sungguh pada Tuhan. Karena di dalam ketaatan anugerah Tuhan melimpah buat hidup kita. Selamat Natal. Sekali lagi bagi Bapak Saudara. Dan biarlah Tuhan memberkati kita semua. Amin.